Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan selalu mengingat kepadanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan salat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Jisu Bakti, Adelia Herdani, Safatasya Kamila, dan Sabrina Naswa Fazira, yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang gangguan kecemasan menyeluruh atau Generalized Anxiety Disorder (GAD). Video ini akan membahas bagaimana Islam memberikan solusi preventif yang holistik untuk menangani kecemasan yang sering muncul dalam kehidupan modern. Gangguan cemas menyeluruh atau Generalized Anxiety Disorder (GAD) adalah gangguan mental yang ditandai oleh kecemasan berlebihan terhadap berbagai hal yang sering kali tidak proporsional dengan situasi yang dihadapi. Kekhawatiran ini dapat berlangsung hampir sepanjang hari selama minimal 6 bulan dan seringkali sulit dikendalikan oleh penderitanya. Kecemasan dan ketakutan ini terus-menerus muncul disertai dengan gejala seperti jantung berdebar, keringat berlebihan, serta perasaan tidak nyaman di perut atau dada dapat disebabkan oleh kenangan buruk atau trauma masa lalu. Perasaan tidak diterima dengan baik oleh lingkungan hingga disebabkan karena lemahnya daya pikir yang ketika dihadapkan hal-hal yang tidak diharapkan, penderita akan berusaha merespon dengan penolakan berlebihan. Menurut perspektif Islam, kecemasan bisa muncul karena kurangnya tawakal kepada Allah, rasa takut akan kegagalan, atau tekanan sosial. Yang pertama, lemahnya iman dan takwa. Yang kedua, dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, gangguan setan. Yang terakhir, masalah duniawi. Tahukah kalian gejala gangguan kecemasan secara menyeluruh? Yang pertama, kekhawatiran berlebihan, kesulitan mengendalikan cemas, gejala fisik. Yang keempat, gangguan tidur. Yang kelima, iritabilitas. Yang terakhir, gangguan fokus. Adapun peran terapi obat dalam menangani kecemasan. Obat lini pertama seperti sertralin, escitalopram, dan venlafaxine ini adalah golongan antidepresan yang bekerja pada keseimbangan kimia otak untuk membantu meredakan kecemasan. Obat lini kedua seperti benzodiazepin atau pregabalin yang biasanya digunakan jika obat lini pertama kurang efektif. Namun, perlu ditekankan bahwa obat-obatan ini hanya bermanfaat pada kondisi akut, yaitu ketika kecemasan dirasakan sangat mengganggu dan harus segera ditangani. Obat-obatan ini bukan solusi jangka panjang, karena mereka hanya mengatasi gejala fisik dan emosional secara sementara. Untuk pemeliharaan jangka panjang, pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan seperti doa, zikir, dan sholat yang dapat memperkuat iman melalui ibadah jauh lebih penting untuk meredakan kecemasan secara menyeluruh. Kemudian ada pun cara Islam dalam mengatasi kecemasan. Yang pertama ada sholat. Sholat merupakan kewajiban utama kita sebagai umat muslim, yang dimana sholat dapat memberikan ketenangan hati. Yang kedua ada zikir. Zikir merupakan suatu amalan dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dapat menjadi media untuk memfokuskan pikiran, hati, dan juga emosi dalam menjalin komunikasi kepada Allah. Dengan zikir, kita dapat ketenangan hati dan juga terhindar dari kecemasan. Yang ketiga ada doa. Doa adalah amalan yang memiliki kekuatan besar dalam menguatkan jiwa dan mewujudkan harapan seseorang. Dengan berdoa, seorang hambanya secara sadar memosisikan dirinya dalam ketundukan dan memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, doa yang disertai dengan prasangka yang baik akan mencegah kita dari stres, trauma, dan juga gangguan jiwa lainnya. Selanjutnya ada membaca Al-Quran. Salah satu cara dalam Islam agar mendapatkan ketenangan jiwa adalah dengan membaca Al-Quran. Seseorang yang membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat Al-Quran akan mendapatkan ketenangan hati dan juga terhindar dari gangguan kecemasan. Selanjutnya ada silaturahmi. Bergaul dan berkonsultasi kepada teman dan mentor dapat memberikan nasihat jasmani Islami dan dapat mengurangi beban mental. Selanjutnya ada pola hidup sehat.
Islam menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan fisik dengan pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan berolahraga ringan. Hal itu dapat membuat seseorang mendapatkan ketenangan hati dan juga terhindar dari gangguan kecemasan. Adapun ayat Al-Quran dan juga hadis sahih yang mendukung seseorang mendapat ketenangan hati dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, Quran surah Al-A'raf yang ayat 28 yang berbunyi, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang kedua yaitu hadis riwayat Abu Daud nomor 1319 yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Zakaria dari Ikrimah bin Ammar, dari Muhammad bin Abdullah Ad-Duali, dari Abdul Aziz keponakan Huzaifah, dari Huzaifah ia berkata, jika Nabi SAW merasa ganduh karena perkara, maka beliau mengerjakan sholat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1319. Gangguan kecemasan adalah ujian yang dapat kita atasi dengan cara sesuai syariat Islam, yaitu dengan ikhtiar, doa, dan juga tawakal. Obat dapat membantu di saat-saat yang sulit. Tetapi hati yang benar-benar tenang hanya akan didapatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, serta kemampuan untuk membantu bersama. Sekian video edukasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.